Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Untuk pertemuan kita hari ini, part ketiga teorema Pythagoras, kita akan belajar tentang tigaan Pythagoras atau disebut juga dengan triple Pythagoras. Nih, ini pembelajaran kita sebelumnya. Di sini kita disuruh menunjukkan apakah segitiga yang berukuran 5 cm, 12 cm, dan 13 cm adalah segitiga siku-siku. Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, di sini sisi terpanjangnya adalah 13 cm. Oke. Kemudian yang akan kita gunakan saat menggunakan teorema Pythagoras itu, yang pertama kita menentukan mana sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya adalah 13. Maka 13 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Ini kita belum tahu lagi titiknya. Titik ini isinya apakah sama dengan, apakah besar dari atau kecil dari. Ukuran yang lainnya yaitu 5 dan 12. Maka 5 dan 12 ini adalah ukuran untuk segitiga selain sisi yang terpanjang. Yang terpanjang kan yang sisi miring adalah sisi terpanjang, maka ini dua sisi yang lainnya. 13 kuadrat adalah 169. 5 kuadrat yaitu 25. 12 kuadrat yaitu 144. Nah, kita lanjutkan di sini. 25 tambah 144 adalah 169. Maka di sini kita bisa mendapatkan 169 itu akan sama dengan 169. Maka ruas kanan, ruas kiri akan sama dengan ruas yang di kanan. Ini sama ya, berarti sini tandanya ini sama. Ini dengan ini sama, maka di sini tandanya sama dengan. Maka segitiga itu adalah segitiga. Kalau dia sama berarti dia adalah segitiga siku ya, maka dia adalah segitiga siku. Terbukti dia, terbukti ya, dari kita mencari yang pertama sisi terpanjangnya, kemudian kita cari berapa nilai di ruas kanan dan berapa nilai di ruas kiri. Jadi sisi yang terpanjang berada di ruas kiri, atau dia akan berbeda dengan dua sisi yang lainnya kalau sisi terpanjang itu. Nah, sehingga 5, 12, dan 13, ya di sini kita sengaja mengurutkannya biar kita mudah melihatnya. Maka 13 ini adalah sisi miring, sisi terpanjangnya. Ini disebut dengan triple Pythagoras. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu triple Pythagoras? Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan mana kumpulan bilangan yang merupakan segitiga siku-siku. Jadi tadi ukurannya yang 5, 12, 13 itu kan ukuran sisi-sisi pada segitiga. Kita membuktikan apakah segitiga itu segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Nah, 3 bilangan asli yang merupakan ukuran segitiga siku-siku itu disebut dengan triple Pythagoras. Jadi ada 3 bilangan pada bilangan asli, dan 3 bilangan itu memenuhi syarat untuk segitiga siku-siku dengan kita buktikan dengan teorema Pythagoras, maka itu disebut dengan triple Pythagoras. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa guna dari triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras ini berguna untuk mempermudah kita menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku tanpa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini menghemat waktu kita untuk menentukan salah satu sisinya. Contohnya ini kan tadi 13 kan ukuran terpanjangnya, berarti kan dia sebagai sisi miring. Ya kan, hipotenusanya adalah 13. Jadi di sini letak 13-nya karena dia sisi terpanjang, dia berada di depan siku. Nah, yang selanjutnya ada 12 dia, 12 di sini. Nah, yang pertanyaannya ini berapa? Karena kita udah hafal salah satu triple Pythagoras itu adalah 5, 12, 13, maka bisa karena di sini sudah ada menempati 13, 12 juga ada,
Berarti di sini berapa? Di sini adalah 5. Jadi dengan kita menghafal 5, 12, 13, menghafal triple Pythagoras, maka kita tahu berapa sisi satu lagi pada segitiga siku-siku kita tanpa mencari menggunakan teorema Pythagoras. Tapi seandainya Antuna lupa dengan triple Pythagoras ini, Antuna bisa mencarinya secara manual menggunakan teorema Pythagoras. Gimana caranya? 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan itu x kuadrat ya. Anggap ini sini x ya. Kita anggap sini x. Maka 169 dikurang 144 adalah x kuadrat. Kita mencari x-nya adalah akar dari 169 kurang 144, 25. Jadi di sini didapatkan akar 25 adalah 5. Dapat x-nya 5. Jadi ini kalau kita menggunakan teorema Pythagoras dengan mencari hasilnya tetap 5 juga. Tapi kalau kita menghafal Pythagoras tanpa mencari, kita udah tahu berapa nilainya. Nah, selanjutnya sekarang cara mencari 3 ukuran pada segitiga siku-siku atau triple Pythagoras ini, gimana cara mencarinya? Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Jadi setiap bilangan yang rumus fungsinya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat untuk sisi miring, kemudian untuk dua sisi lainnya 2PQ dan P kuadrat kurang Q kuadrat, maka ini pasti merupakan triple Pythagoras. Nah, yang ini untuk sisi terpanjangnya. Nah, nanti kalau nanti salah meletakkan yang mana dua sisi ini nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menentukan mana yang terpanjangnya dulu. Ini yang terpanjang, ini untuk dua sisi lainnya. Oke? Sisi segitiga yang panjangnya ini merupakan segitiga siku. Siku ini udah dipastikan ya. Ini udah teruji. Ini sudah rumusnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari triple Pythagoras. Ayo kita mencari triple Pythagoras. Nah, ini tugas Antuna masing-masing ya. Jika, nah ini kan kita belum tahu lagi nih yang mana ukurannya ya. P, jadi ini kalau P ini berapa sih Zah? Q ini berapa sih Zah? Sedangkan di rumusnya yang saya berikan tadi. Nah, cara kita menentukan P, syaratnya adalah P harus lebih besar daripada Q. Terserah berapa angkanya. Boleh. Anda memilih P-nya 4 Zah. Kemudian Q-nya yang lebih kecil misalnya 2. Kan memenuhi syarat bahwa P itu harus lebih besar daripada Q. Ini saja syaratnya 1. P harus lebih besar daripada Q. Di sini sudah mulai dari 2 ya. Kalau 1 di sini tuh nggak ada yang lebih kecil daripada 1. 0. Mungkin kan ukuran suatu segitiga 0 ya kan. Terus berarti nggak ada ukurannya. Nah, jadi kita ambil dari 2 pertama. Jika P-nya 2, maka Q-nya 1 ya. Nah, P ini 2 berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat nilainya adalah 4, 1 kuadrat nilainya adalah 1. Hasilnya 5. Nah, ini 2 kuadrat, P-nya tadi 2 berarti 2 kuadrat, I-nya 1 kuadrat, 4 kurang 1 di 3. Nah, 2 kali PQ berarti 2 kali 1. Hasilnya 4. Jadi di sini kita dapat angkanya berapa? 5, 3, 4. Biar cantik saya urutkan, maka jadinya 3, 4, 5. Nah, yang sebagai hipotenusa di sini yang mana sisi miring? Yang 5 ya, di sisi terpanjangnya. Nah, next, saya ngambil di sini 3 dan 1. Oke, 3 dan 1. Di sini 3 P-nya, Q-nya 1, 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat 9. 1 kuadrat 1. Maka 9 tambah 1, 10. Oke. 3 kuadrat 9 kurang 1, hasilnya 8. 2 kali 3 kali 1, hasilnya 6. Maka triplenya di sini berapa? Kita urutkan 6, 8, dan 10. Nah, ini kelipatannya ya. Kelipatan yang pertama 3, kelipatan 2-nya adalah 6, kelipatan 2-nya adalah 8, 5 kelipatan 2-nya adalah 10. Ini masih kelipatan ini. Oke. Ini kelipatannya.
Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa jadinya? 9 ditambah 4, yaitu 13. Kalau ini 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, 9 kurang 4, berarti 5. Kalau ini 2 kali 3 kali 2. Berapa? 12. Berarti triplenya kalau kita urutkan 5, 12, 13. Ada yang kelipatan sini yang sama. Jadi udah dapat 2. Nah, kita ambilnya yang bukan kelipatan. Jadi kita ambil yang intinya saja. Pertama 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Ini karena dia kelipatan 3, 4, 5. Jadi kita abaikan saja dulu. Jadi 3, 4, 5 ini beserta kelipatan-kelipatannya. 5, 12, 13 beserta kelipatan-kelipatannya. Dia adalah triple Pythagoras. Kalau yang ini gimana? 4 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 16 tambah 1, 17. Kalau ini 4 kuadrat kurang 1 kuadrat, 16 kurang 1, 15. Kalau ini 2 kali 4 kali 1, hasilnya 8. Maka triplenya berapa? 8, 15, 17. Ini ada, bukan kelipatan siapa-siapa. Maka ini triple kita yang ketiga. Coba cari yang ini lagi. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, 16, 2 kuadrat, 4. Jadi 20. Kalau ini 4 kuadrat kurang 2 kuadrat, 16 kurang 4. Hasilnya 12 ya. Kalau yang ini 2 kali 4 kali 2 hasilnya 16. Kalau kita urutkan jadinya 12, 16, 20. Ini kelipatan siapa ya? Ini kalau dibagi 4 hasilnya 3. Ini kalau dibagi 4 hasilnya 4. Ini kalau dibagi 4 hasilnya 5. Ini masih kelipatan dari yang nomor 1. Jadi nggak usah kita kita masukkan. Berarti baru 3 ya. Abaikan yang dia merupakan kelipatan. Karena kita butuh yang murni saja. Kalau ini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 16 tambah 9. Berapa nih? 25. Kalau ini 4 kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti 16 kurang 9. Berapa 16 kurang 9? 7 ya. 7. Oke, kalau yang ini 2 kali 4 kali 3. Hasilnya 8 kali 3, 24. Maka triplenya berapa? 7, 24, 25. Nah, ini juga murni ya. Ini yang nomor 4. Triple kita yang nomor 4. Selanjutnya 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 25, 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1. Hasilnya 26. Ini 5 kuadrat kurang 1 kuadrat, 25 kurang 1. Hasilnya 24. Nah, ini 2 kali 5 kali 1 hasilnya 10. Berarti triplenya di sini 10, 24, 26. Ini kelipatan siapa ya? Ini kalau dibagi 2 dapat 5, kalau dibagi 2 dapat 12, kalau dibagi 2 13. Berarti ini masuk kelipatan yang nomor 2 ya. Ini sama, jadi nggak usah kita masukkan. Nah, yang terakhir yang ini dia ada halaman selanjutnya ya. Kita bahas yang halaman ini aja. Ini 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 25 ditambah 4. Hasilnya 29. Kalau yang ini 5 kuadrat kurang 2 kuadrat. Berarti 25 kurang 4. Hasilnya 21. Kalau yang ini 2 kali 5 kali 2. Berapa hasilnya? 20 ya. Ini kelipat triplenya 20, 21, 29. Apakah ini kelipatan? Enggak ya. Kelipatan siapa? Ini yang nomor 5 ada. Kita udah dapat 5 triple Pythagoras dengan cara memilih bilangan asli dengan P-nya lebih besar daripada yang Q. Oke. Next, ini ada berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, yang 7 ini udah bisa ya, karena udah satu halaman. Tolong carinya, ini insya Allah bisa sudah mencarinya. Tadi kan udah dapat 5 ya, 5 yang intinya, yang murninya triple Pythagoras. Nah, 5 yang murni itu dia adalah triple Pythagoras beserta, ini harap dicatat ya 5 ini ya, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 2, 4, 25, 20, 21, 29. Ini kalau bisa dihafal, 5 ini aja cukup dihafal dulu. Nanti untuk selanjutnya, kenapa yang 5 ini saya suruh hafal? Karena dia akan merupakan triple beserta kelipatan-kelipatannya. Jadi kalau nih, kenapa 6, 8, 10 nih triple juga? Karena dia kelipatan 2 dari 3, 4, 5. Berarti kelipatan 3-nya ya juga. Iya, berarti 9, 12, 15 juga triple Pythagoras. Ini tugasnya ya. Kemudian kita masuk latihan soal. Dari 3 bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Dari yang kita cari tadi, mana yang merupakan triple Pythagoras yang kita cari? Kita checklist ya, yang mana yang kita cari dan dia triple Pythagoras. Ini ya. Ini yang pertama tadi kita cari, kemudian ini 5, 12, 35, 5, 12, 13. Berarti ini udah kita cari tadi, ini triple Pythagoras. Yang mana lagi? Baru 2, berarti B dan E adalah triple Pythagoras. B dan E sudah kita cari. Kita cari yang 5, 7, 7, 5, 6. Nah, ini apakah dia triple Pythagoras? Kita cari yang bagian A. Kita tentukan dulu dia sisi terpanjang. Sisi terpanjang adalah yang 7. Sisi terpanjangnya 7. Oke, berarti sama kayak nyari yang tadi. Berarti di sini 7 kuadrat titik-titik 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, 7 kuadrat 49 titik-titik 25 tambah 36. Ya kan? 25 tambah 36 41. Ini 49. Bagaimana hubungannya? 9 lebih besar daripada 41. Maka apakah dia masuk triple Pythagoras? Kan, karena dia bukan segitiga sikunya segitiga apa? Segitiga tumpul. Maka yang A ini salah. Ini salah yang A. Kemudian kita coba yang C. 10, 24, 26. Pertama, ini bukan bilangan asli ya, jadi kita bagi dulu, kita sederhanakan. Mereka bisa kayaknya dibagi 2 dulu, nak. Kita bagi 2 dulu. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 2, 12. 26 bagi 2, 13. Ini ada tadi di sebelah. Ada ya. Jadi dia triple Pythagoras. Berarti yang C benar. Karena 5, 12, 13 sudah kita buktikan tadi. Oke, karena dia kelipatan 5, 12, 13. Maka dia triple Pythagoras. Coba yang D. Kita coba yang D. Apakah dia triple Pythagoras? 6, 2,5, kemudian 6,5. Nah, 6 ini pakai 2,5 berarti 2,5. 6,5 berarti 6,5. Kita hilangkan dulu yang setengahnya. Sama-sama kita kali 3 aja semuanya ya. Kita kali 3, kita kali 2 semuanya. 6 kali 2, 12. 2,5 kali 2, 5 ya. 6,5 kali 2, 13. Berarti ini berapa? 5, 12, 13 ya. Kita cari tadi, berarti yang D juga triple Pythagoras. Karena dia setengah dari 5, 12, dan 13. Selanjutnya ada yang ini. Nah, 3 lagi. 3 lagi ini Ananda yang mencari di rumah ya. Karena udah saya tolongin 5 nih, ya kan? Nah, sekian triple Pythagoras kita hari ini yang sudah kita cari tadi, dicatat juga, kemudian diupload di link yang sudah saya share. Syukran atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.